Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Hudandardiri. Saya di sini akan menjelaskan tentang budaya politik dan media. Media adalah suatu sarana, alat atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan isi pesan yang bersifat umum kepada orang-orang yang disebarkan secara serempak dengan menggunakan alat komunikasi seperti TV, radio, surat kabar, dan lain-lain. Media massa memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Media massa merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Peran media dalam dunia perpolitikan adalah sebagai mesin pembuat pencitraan yang tujuannya untuk membentuk image bagi para aktor politik. Image yang hadir tidak hanya seputar hal baik dari para aktor, namun juga ada hal buruk dari para aktor politik. Hal ini dilakukan untuk saling menjatuhkan lawan, seperti itu. Budaya politik menunjukkan pada orientasi dari tingkah laku individu atau masyarakat terhadap sistem politik. Orientasi politik tersebut terdiri dari dua tingkat, yaitu di tingkat masyarakat dan yang kedua di tingkat individu. Orientasi masyarakat secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari orientasi individu. Menurut Almond dan Verba, masyarakat mengidentifikasi dirinya terhadap simbol-simbol dari lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya. Dan seterusnya, menurut Almond and Powell, orientasi individu terhadap sistem politik mencakup 3 aspek, yaitu orientasi kognitif, yang kedua orientasi efektif, yang ketiga orientasi evaluatif. Orientasi kognitif yaitu pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik, misalnya tingkat pengetahuan seseorang tentang jalannya sistem politik, tokoh pemerintahan, dan kebijakan yang mereka ambil, simbol-simbol kenegaraan, dan lain-lain. Yang kedua, orientasi efektif, yaitu aspek perasaan dan emosional seorang individu terhadap sistem politik. Yang ketiga, orientasi evaluatif, yaitu penilaian seorang terhadap sistem politik menunjuk pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik terhadap kinerja politik. So, bagaimana budaya politik menurut Anda? Macam-macam budaya politik yang berkembang di masyarakat. Budaya politik elit terdiri dari kaum pelajar sehingga memiliki pengaruh dan lebih berperan dalam pemerintahan, dan budaya politik massa atau kurang memahami politik sehingga mudah terbawa arus. Menurut Herbert Faith, sistem politik di Indonesia didominasi oleh sistem politik aristokrat Jawa dan wira swasta Islam. Dan menurut C. Gates, di Indonesia terdapat budaya politik priai, santri, dan abangan. Itu.
Dan secara umum budaya politik terbagi atas 3. Yang pertama, budaya politik apatis atau acuh, masa bodoh amat. Dan kedua, budaya politik mobilisasi, didorong atau sengaja dimobilisasi. Dan yang ketiga, budaya politik partisipatif atau aktif dalam berpolitik. Dan selanjutnya itu tipe-tipe budaya politik. Tipe-tipe budaya politik ada 6. Pertama, budaya politik parokial. Yang kedua, budaya politik subjek. Yang ketiga, budaya politik partisipan. Yang keempat, budaya politik subjek parokial. Yang kelima, budaya politik subjek partisipan. Yang keenam, budaya politik parokial partisipan. Pertama, budaya politik parokial atau parochial political culture. Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah, hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit. Individu tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Tidak ada peran politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Biasanya ini terdapat pada masyarakat tradisional atau masyarakat pendalam. Itu budaya politik subjek atau subjek political culture. Di sini masyarakat dan individunya telah mempunyai perhatian dan minat terhadap sistem politik, meski peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menerima kebijakan tersebut dengan pasrah. Tidak ada keinginan untuk menilai, menelaah, atau bahkan mengkritisi. Selanjutnya, budaya politik partisipan atau partisipan political culture. Di sini merupakan tipe budaya yang ideal. Individu dan masyarakatnya telah mempunyai perhatian, kesadaran, dan minat yang tinggi terhadap politik pemerintahan. Individu dan masyarakat mampu memainkan peran politik baik dalam proses input atau berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik, maupun dalam proses output atau melaksanakan menilai dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintahan. Selanjutnya, budaya politik subjek parokial atau parochial subjek political culture. Sini budaya politik yang sebagian besar telah menolak tuntunan masyarakat feodal atau kesukuan, telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus dan cenderung menganut sistem pemerintahan sentralisasi. Selanjutnya, budaya politik subjek partisipan atau partisipan subjek political culture. Sini sebagian besar masyarakatnya telah mempunyai orientasi input yang bersifat khusus dan perangkaian pribadi sebagai seorang aktivis. Dan sementara sebagian kecil lainnya terus berorientasi ke arah struktur pemerintahan yang otoriter dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif. Selanjutnya, budaya politik parochial partisipan atau partisipan parochial political culture. Di sini
berlaku di negara-negara berkembang yang masyarakatnya menganut budaya dalam struktur politik parokial. Akan tetapi untuk keselarasan diperkenalkan norma-norma yang bersifat partisipan. Di sini banyak contoh-contoh yang ada di tipe-tipe budaya politik. Dan selanjutnya perkembangan budaya politik masyarakat di Indonesia. Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak. Sikap ikatan primodalisme masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia dan masih kuatnya paternalisme dalam budaya politik Indonesia. Makna sosialisasi kesadaran politik. Menurut M. Taupan, kesadaran politik atau political awareness merupakan proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Masyarakat harus mendukung pemerintah mengingat kompleks dan beratnya beban yang harus dipikul para penyelenggara negara. Kesadaran politik dapat terwujud salah satunya melalui sosialisasi politik. Selanjutnya, pengertian sosialisasi politik atau political socialization. Proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seorang dan bagaimana seorang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejala-gejala politik menurut Michael Rush dan Philip Alsop. Yang kedua, suatu proses perkembangan seorang untuk mendapatkan orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya menurut David Edson dan Jack Dennis. Yang ketiga, proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat menurut Ramlan Surbakti. Next. Dan yang keempat, suatu proses belajar di mana setiap individu memperoleh orientasi berupa keyakinan, perasaan, dan komponen-komponen nilai pemerintahan dan kehidupan politik dari sudut pandang masyarakat. Sosialisasi politik dari sudut pandang masyarakat. Sosialisasi politik adalah cara memelihara atau mengubah kebudayaan politik menurut Jack Plano. 5. Proses di mana sikap-sikap dan nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa, dan orang-orang dewasa tersebut direkrut ke dalam peranan-peranan politik tertentu menurut Almond and Powell. Selanjutnya, pada ikatnya sosialisasi politik adalah proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyarakat. Itu mekanisme sosialisasi budaya politik. Menurut Robert Levine, ada 3 mekanisme pengembangan budaya politik. Pertama, imitasi. Proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan individu-individu lainnya. Sosialisasi pada masa kanak-kanak merupakan hal
yang amat penting. Yang kedua, instruksi, mengacu pada proses sosialisasi melalui proses pembelajaran formal, informal maupun non formal. Ketiga, motivasi, proses sosialisasi yang berkaitan dengan pengalaman individu. Di sini agen-agen sosialisasi politik. Pertama, keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, lingkungan kerja, media massa, dan partai politik. Yang pertama, pengertian partisipasi politik. Kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun secara kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun atas dorongan dari pihak lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkan. Bentuk-bentuk partisipasi politik. Samuel Huntington dan Joan M. Nelson mengidentifikasi 4 bentuk partisipasi politik. Pertama, kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, mencari koneksi, dan tindakan kekerasan. Contoh peran aktif dalam kehidupan berpolitik. Pertama, lingkungan keluarga, misalnya musyawarah keluarga, pemasangan atribut kenegaraan pada hari besar nasional, membaca dan mengikuti berbagai berita di media massa dan elektronik. Kedua, lingkungan sekolah, misalnya pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan lain-lainnya. Pembuatan ADART dalam setiap organisasi yang diikuti forum-forum diskusi atau musyawarah. Membuat artikel tentang aspirasi siswa. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Misal, partisipasi dalam forum warga, pemilihan ketua RT dan RW. Yang keempat, lingkungan bangsa dan bernegara, misalnya menggunakan hak pilih dalam pemilu, menjadi anggota aktif dalam partai politik, ikut aksi unjuk rasa dengan damai, dan sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.